Baik, perkenalkan nama saya Yohanes Ageng Indrawan Samudra Putra, NIM 123199075 dari kelas Rekayasa Perangkat Lunak IFA. Di sini saya akan mempresentasikan ujian akhir semester saya dari soal yang telah diberikan, yaitu sistem penanganan keluhan pelanggan. Untuk kasus yang dibahas pada soal seperti berikut. PT XYZ merupakan perusahaan pelayanan publik yang bergerak di bidang air minum. Pada tahun 2020, perusahaan ini ingin mengembangkan sistem informasi keluhan pelanggan. Alur proses penyampaian keluhan akan melewati beberapa tahapan. Awalnya, pelanggan mendaftar, login, dan memasukkan keluhan yang mereka berikan ke dalam sistem. Sistem selanjutnya akan memberikan keluhan tersebut ke operator, dan operator bertugas untuk melakukan verifikasi serta monitoring keluhan. Setiap keluhan yang masuk akan diverifikasi terlebih dahulu oleh operator sebelum masuk ke bagian yang terkait. Selanjutnya, sistem akan mengirim ke bagian terkait. Bagian terkait menangani keluhan akan mengirimkan tindak lanjut terhadap aspirasi yang telah masuk ke bagian mereka. Setelah bagian terkait mengirimkan tindak lanjut dan melakukan update status penanganan keluhan, pelanggan akan mendapatkan notifikasi jika telah ada tindak lanjut dalam akun pelanggan yang bersangkutan. Pelanggan dapat menanggapi tindak lanjut tersebut serta dapat mengirimkan tanggapan mereka. Tanggapan keluhan yang masuk dan ditindaklanjuti tercatat dalam laporan keluhan dan dapat dimonitoring oleh direktur perusahaan. Kita langsung saja ke pertanyaan berdasar soal yang telah dibacakan. Pertanyaan pertama yaitu identifikasi entitas yang terlibat pada kasus di atas. Pertanyaan kedua, identifikasi proses utama yang terdapat pada kasus di atas. Lalu yang terakhir, pertanyaan nomor 3, buatlah DFD level 0, level 1, dan level 2. Untuk pertanyaan pertama, yaitu identifikasi entitas yang terlibat pada kasus di atas. Entitas yang terlibat pada kasus di atas terdiri dari 4 entitas, yaitu pelanggan, operator, bagian terkait, dan direktur. Nah, masing-masing entitas ini melakukan proses sendiri-sendiri. Yang pertama, proses yang dilakukan oleh entitas pelanggan, yaitu memasukkan keluhan dan memasukkan tanggapan. Lalu yang kedua, proses yang dilakukan oleh entitas operator, verifikasi keluhan, dan monitoring keluhan. Lalu yang ketiga, ada proses dari entitas bagian terkait, penanganan keluhan, dan melakukan update status keluhan yang masuk. Lalu yang terakhir ada entitas dari direktur, prosesnya laporan keluhan yang didapat dari pelanggan, dan monitoring laporan keluhan. Untuk pertanyaan kedua, identifikasi proses utama yang terdapat pada kasus di atas. Pada kasus utama di atas, proses utamanya sebagai berikut. Yang pertama, pendaftaran akun dan keluhan dari pelanggan. Pelanggan mendaftarkan akun dan memasukkan keluhan ke dalam sistem. Lalu yang kedua, verifikasi keluhan, monitoring keluhan. Yaitu operator melakukan verifikasi mengenai keluhan yang didapat dari pelanggan sebelum masuk ke bagian terkait dan melakukan monitoring keluhan yang didapatkan. Menangani dan menindaklanjuti keluhan yang didapat, yaitu keluhan yang sudah melewati tahap verifikasi yang dilakukan oleh operator akan dikirimkan ke bagian terkait. Selanjutnya, bagian terkait akan menangani keluhan yang didapat serta mengirim tindak lanjut terhadap keluhan yang dimasukkan oleh pelanggan. Lalu yang keempat, menanggapi keluhan, yaitu pelanggan akan mendapatkan pemberitahuan mengenai tindak lanjut terhadap keluhan yang telah dimasukkan ke dalam sistem. Dan pelanggan dapat menanggapi pemberitahuan mengenai tindak lanjut keluhan mereka dengan memberikan tanggapan. Lalu yang terakhir, monitoring dan mencatat laporan keluhan. Keluhan yang telah dimasuk selanjutnya ditindaklanjuti dan dicatat di dalam laporan. Keluhan setelah itu dimonitoring oleh direktur. Lalu untuk pertanyaan terakhir, buatlah DFD level 0, level 1, dan level 2. Untuk level 0, berikut adalah rancangan DFD-nya, akan saya jelaskan. Yang pertama dari entitas pelanggan. Dari pelanggan melakukan daftar akun, login akun, dan keluhan menuju sistem penanganan keluhan PT XYZ. Dan juga menanggapi tindak lanjut ke dalam sistem. Nah, dari sistem penanganan keluhan, pelanggan akan mendapatkan pemberitahuan tindak lanjut. Lalu untuk operator memverifikasi serta monitoring keluhan didapatkan menuju ke sistem penanganan keluhan. Nah, dari sistem penanganan keluhan maka akan keluar keluhan menuju ke operator. Untuk bagian terkait
dari sistem dari bagian terkait, pemberitahuan tidak lanjut serta update status keluhan. Akan masuk ke dalam sistem penanganan keluhan dan keluhan dan tanggapan keluhan akan masuk ke dalam bagian terkait yang sebelumnya dikeluarkan oleh sistem penanganan keluhan. Lalu untuk entitas terakhir yaitu direktur akan memonitoring keluhan dengan memasukkan data ke dalam sistem penanganan keluhan dan dari sistem akan keluar laporan yang diberikan kepada direktur. Di FD nomor 2 kita mulai dari pelanggan. Dari pelanggan dapat mendaftar setelah login maka akan menuju ke daftar akun. Nah, dari daftar akun akan mengeluarkan data pelanggan menuju ke tabel pelanggan. Lalu dari pelanggan akan menginputkan keluhan yang didapatkan, akan disaring menjadi pendataan keluhan. Maka dari pendataan keluhan menuju ke dua arah, yaitu menuju tabel keluhan dengan keluaran keluhan, lalu menuju operator dengan keluaran keluhan. Nah, dari operator ini, operator memverifikasi serta monitoring keluhan. Setelah diverifikasi dan dimonitoring, data keluhan tersebut akan diolah oleh bagian terkait serta direktur memonitoring dan mendapatkan laporan dari keluhan sebelumnya serta memonitoring. Setelah memonitoring, data keluhan akan menuju ke bagian terkait. Dari bagian terkait akan muncul pemberitahuan tidak lanjut mengenai keluhan. Nah, dari pemberitahuan ini menuju ke pelanggan mendapatkan pemberitahuan tidak lanjut. Nah, dari pelanggan setelah mendapat pemberitahuan tidak lanjut akan menanggapi tidak lanjut tersebut dengan tanggapan. Nah, dari tanggapan akan menuju ke bagian terkait. Untuk dari level 2 yaitu yang pertama pendaftaran akun dan keluhan pelanggan. Dari pelanggan, entitas pelanggan melakukan daftar akun serta login menuju ke data pelanggan. Dari data pelanggan akan keluar yaitu keluhan menuju ke data keluhan. Data keluhan menuju ke dua arah. Yang pertama menuju ke tabel keluhan yang berisikan daftar-daftar atau data-data keluhan yang telah diinputkan oleh pelanggan. Lalu yang kedua menuju ke operator yang mengolah keluhan. Lalu untuk DFD selanjutnya yaitu verifikasi dan monitoring keluhan. Dari pelanggan akan menginputkan keluhan menuju ke pendataan keluhan. Dari pendataan keluhan akan dibuat tabel keluhan. Setelah pendataan keluhan menuju ke operator akan memverifikasi serta memonitoring keluhan yang didapatkan dari pelanggan menuju ke data keluhan yang telah diolah oleh operator akan menuju ke data terkait. Yang selanjutnya tanggapan dan tindak lanjut keluhan. Dari bagian terkait yang tadi telah diberikan keluhan akan menuju ke update keluhan. Lalu setelah mendapatkan update keluhan akan menuju ke tabel tindak lanjut. Nah, dari bagian terkait ini juga akan memberikan pemberitahuan tindak lanjut menuju ke tindak lanjut keluhan yang nantinya pelanggan akan mendapatkan pemberitahuan tindak lanjut. Dari tindak lanjut ini, pemberitahuan tindak lanjut akan menuju ke tabel tindak lanjut. Lalu untuk selanjutnya yaitu menanggapi keluhan. Nah, dari pelanggan akan memberikan tanggapan tentang pemberitahuan yang telah diberikan. Lalu setelah itu menuju ke bagian terkait. Setelah bagian terkait menerima tanggapan akan diinputkan menuju tabel tindak lanjut. Untuk selanjutnya yaitu monitoring dan pencatatan laporan keluhan. Nah, dari pencatatan ini kita ada direktur serta bagian terkait. Direktur akan monitoring keluhan yang didapat sebelumnya, lalu ada bagian terkait mendapatkan keluhan menuju ke tabel keluhan. Dari tabel keluhan ini menuju ke data keluhan menuju ke laporan akan dimonitoring oleh direktur dan direktur akan menuju ke bagian terkait. Baik, sekian penjelasan ujian akhir semester yang telah saya kerjakan. Jika ada salah kata atau ketidakjelasan dalam pengucapan, saya mohon maaf dan terima kasih.